Jika pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan, maka saya tidak akan membiarkan ada pejabat Kementerian ATR BPN yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah ini. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sarjana Politik. Dan langsung saja ya, tanpa basa-basi, kita akan membahas bagaimana rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Kementerian ATR BPN itu sangat-sangat baik teman-teman ya, dimana program dari Mas AHY itu akan membuat jera para mafia-mafia tanah ya, dimana program dari Mas AHY adalah gebuk mafia tanah. Oke guys, agar kalian tidak gagal paham, silahkan tonton video lengkapnya di Parlemen TV ya, karena video ini sudah diedit. Terima kasih. Saya bersyukur sehari sebelum dilantik menjadi Menteri ATR Kepala BPN pada tanggal 21 Februari tahun 2024 menggantikan Bapak Hadi Cahyanto yang kini menjadi Menko Polhukam. Bapak Presiden Joko Widodo meyakinkan saya bahwa untuk memimpin Kementerian ATR BPN ini modal dasarnya adalah leadership dan juga manajemen. Hal ini menjadi motivasi yang kuat bagi saya untuk menerima dan menjalankan amanah ini. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Memasuki agenda kedua tentang program kerja Kementerian ATR BPN tahun 2024. Kami izin melaporkan terlebih dahulu capaian kinerja realisasi pelaksanaan anggaran dan fisik tahun 2023. Berdasarkan DIPA tahun anggaran 2023, alokasi anggaran Kementerian ATR BPN sebesar 8.2.163.385.000 rupiah. Adapun capaian realisasinya sebesar 7.874.964.280.962 rupiah atau sebesar 97,56%. Sebagai pelaksanaan tahun keempat Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 27 tahun 2020 tentang rencana strategis Renstra Kementerian ATR BPN pada tahun 2020 hingga 2024. Rancangan tersebut memprioritaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, digitalisasi data pertanahan berupa layanan elektronik dan sertifikat elektronik. 2. Percepatan pemenuhan peta panjang batas kawasan hutan. 3. Percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). 4. Manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat, reforma agraria yang terdiri dari aset reform, yaitu redistribusi tanah, dan akses reform yang merupakan major project dalam rangka mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. 5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 6. Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas. 7. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. 8. Percepatan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. 9. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian ATR BPN yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, penerapan human capital management, penguatan kerangka regulasi, tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, serta penerapan manajemen resiko dan manajemen strategi. Terhadap ketersediaan pagu anggaran tahun 2024, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal menjaga target-target prioritas Kementerian ATR BPN. Namun, alokasi anggaran yang tersedia di tahun 2024 tidak cukup untuk mencapai target tersebut. Kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar Kementerian ATR BPN mendapatkan penambahan anggaran sebesar 675,87 miliar rupiah yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023. Selain menjalankan dan melanjutkan program kerja dan anggaran tahun 2024 yang telah disusun oleh pejabat sebelumnya, kami juga akan melaksanakan 3 arahan Bapak Presiden sebagai prioritas utama yang disampaikan setelah kami dilantik. Arahan tersebut sebenarnya sudah menjadi bagian dari program kerja Kementerian ATR BPN dan masuk dalam program 100 hari dalam intensitasnya, yaitu 1. Penerapan sertifikat tanah elektronik agar lebih masif. 2. Revisi PP nomor 18 tahun 2021 terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading. 3. Pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Beberapa program prioritas lainnya adalah 1. Ikut menyukseskan pembangunan IKN dengan menyelesaikan 2.086 hektar lahan tanah di sekitar kawasan inti ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dengan tetap menjaga rasa keadilan bagi masyarakat. 2. Mendukung terjaganya iklim investasi yang sehat sekaligus hadirnya rasa keadilan bagi masyarakat khususnya dalam penyelesaian kasus Rempang di Kepulauan Riau. 3. Menyelamatkan aset-aset negara diantaranya dalam penyelesaian kasus hukum Hotel Sultan Jakarta. 4. Memberantas mafia
mafia tanah yang menyengsarakan rakyat dan merugikan keuangan negara. Terkait mafia tanah ini memang memerlukan penanganan khusus. Belum 2 hari menjadi Menteri ATR Kepala BPN, ribuan pesan melalui telepon seluler dan juga media sosial melaporkan aksi para mafia tanah. Saya lalu menyusun rencana untuk memberantas para mafia tanah ini. Ada 2 strategi. Strategi pertama, pencegahan. Kegiatan pencegahan dilakukan dengan mendorong proses sertifikasi secara masif. Dengan adanya sertifikat, rakyat memiliki kepastian hukum. Pencegahan juga dilakukan secara internal, melalui kerjasama yang intensif dengan aparat penegak hukum, baik polisian maupun kejaksaan. 2 minggu lalu, kami melaksanakan kegiatan pra-operasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh para Kepala Kanwil dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia. Saya menegaskan, tidak boleh lagi ada oknum atau pejabat internal yang justru disengaja ataupun tidak disengaja terlibat dalam praktik-praktik tindak pidana pertanahan. Saya juga telah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pengawasan internal secara ketat. Pendekatan preventif tentu jauh lebih baik dibandingkan pendekatan represif. Tapi, jika ada oknum yang melanggar, kami akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, jika pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan, maka saya tidak akan membiarkan ada pejabat Kementerian ATR BPN yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah ini. Saya akan bela dengan menggunakan seluruh cara dan sumber daya yang kita miliki. Komitmen saya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan di institusi Kementerian ATR BPN. Strategi kedua, penindakan. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan kami proses dan lakukan penyelidikan. Jika terbukti bersalah, maka akan diproses secara hukum. Minggu lalu, saya baru saja kembali dari Surabaya untuk mengungkap mafia tanah di Jawa Timur. Korbannya bukan saja masyarakat, tetapi juga pejabat daerah. Tanda tangan salah satu kepala dinas dipalsukan oleh para mafia tanah ini. Ini sudah keterlaluan. Kegiatan pengungkapan mafia tanah itu akan kami terus lanjutkan di beberapa daerah lainnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa zona integritas di Kementerian ATR BPN bukan hanya sekedar formalitas. Dan gebuk mafia tanah ini bukan hanya sekedar jargon, melainkan aksi nyata. Strategi kedua, penindakan. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan kami proses dan lakukan penyelidikan. Jika terbukti bersalah, maka akan diproses secara hukum. Minggu lalu, saya baru saja kembali dari Surabaya untuk mengungkap mafia tanah di Jawa Timur. Korbannya bukan saja masyarakat, tetapi juga pejabat daerah. Tanda tangan salah satu kepala dinas dipalsukan oleh para mafia tanah ini. Ini sudah keterlaluan. Kegiatan pengungkapan mafia tanah itu akan kami terus lanjutkan di beberapa daerah lainnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa zona integritas di Kementerian ATR BPN bukan hanya sekedar formalitas. Dan gebuk mafia tanah ini bukan hanya sekedar jargon, melainkan aksi nyata.